Menata Citra Selaras yang bergerak di bidang pabrik beras. Yang beliau adalah warga Kulon Progo yang merantau di Jakarta dan alhamdulillah sangat sukses, mempunyai beberapa pabrik di Jakarta dan juga di Kulon Progo yang akan mulai beroperasi bulan Juni nanti. Mohon izin Bapak, kami mohon Bapak untuk bercerita bagaimana asal mula Bapak merantau di Jakarta, kemudian bisa sukses mendirikan CV menata citra selaras meninggal sehingga dari kecil sampai sampai. Baik, terima kasih. Saya pakai bahasa Indonesia saja Bu ya. Siap Bapak. Biasa kan bagi dalam beberapa segmen pada waktu sekolah, pada waktu bekerja, dan sekarang dalam waktu berusaha. Ya. Saya sekolah dari SD di Pleret itu Bu. Dari rumah saya sekilo jalan kaki dan nyeker. Ya, pada waktu itu. Kemudian saya masuk SMP di SMP Negeri Bendungan. Sebetulnya namanya SMP Negeri Wates di Bendungan yang tepatnya gitu ya. Itu saya lulus tahun 69 dan waktu itu juga masih nyeker Bu. Luar biasa perjuangannya. Itu jaraknya 5 kilo setiap hari naik sepeda. Dan waktu itu fisik saya kecil, jadi naik sepeda itu masih nggak nyampe ya. Kemudian setelah dari SMP Bendungan, saya masuk ke Semia Negeri Wates di Pengasih. Itu temannya Pak Suwondo, satu linting itu Bu. Nah, saya dari rumah itu sampai sekolah itu 15 kilo Bu. 15 kilo naik sepeda. Jauh itu sekali, Bapak. satu jam nyampe. Karena saya kalau ngebut Bu, naik sepeda Bu, ngebut sekali. Saya naik sepeda kencang. Jadi kelas 1 saya masuk pagi, kelas 2 masuk sore, dititipin di SMP Pengasih 2 karena lokalnya nggak cukup. Kemudian kelas 3 masuk pagi lagi. Saya berpikir, sebenarnya jurusan apa Bapak? oh saya jurusan tata buku. Tata buku. Saya waktu itu memang orang tua saya terbatas kemampuan finansialnya. Saya hanya minta kepada orang tua saya, tolong saya disekolahkan saja. Bapak, Kang Romo menika ngaso menapa Bapak? Apa itu? Kang Romo ngasonya apa? Ayah saya itu petani, tapi petani buruh tani Bu, karena lahannya juga tidak banyak. Ya saya kalau sekolah pagi, sore harus perlu bapaknya ke sawah. Kalau saya sekolah sore, pagi mesti ke sawah dulu. Kadang-kadang nyari rumput apa gitu ya, supaya bisa untuk menyambung hidup. Luar biasa. Orang tua saya itu karena petaninya itu petani penggarap ya. Itu punya 3 celengan Bu. Sebetulnya punya 4 sumber penghasilan. Yang pertama tanaman kelapa. Itu kan setiap bulan diunduh ya Bu ya. Ya itu bisa untuk bukan, di kelapanya aja. Itu biasa untuk bayar sekolah. Kemudian piara ternak itu ada 3. Ada ayam, kambing, dan sapi. Kalau butuh dikit-dikit jual ayam Bu. Butuh agak banyak jual kambing, kalau butuh banyaknya jual sapi. Itu yang dilakukan oleh orang tua saya. Etos kerjanya sangat luar biasa. Nah, kalau hari Minggu libur Bu, saya nyari rumput itu sampai dari Purworejo Bu. Bapak bisa nyari rumput semua itu? Ya, saya sekolah itu kan kalau sampai Sabtu tuh Bu. Ya. Minggu saya berangkat ke daerah Purworejo, namanya daerah Gesing Bu. Ya, Gesing. Jadi dari jembatan Purworejo itu kira-kira masih beberapa kilo lagi ke sana. Nah, waktu itu dari Pleret itu mau ke Gesing, Purworejo itu belum ada jembatan gelagah Bu. Jadi saya lewat Bendungan dulu, gitu. Pulangnya juga sama. Itu jauh banget. Pagi berangkat, sore pulang. Itu bisa untuk kasih makan sapi 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu lumayan. Terus etos kerja Pak Haji Paiman itu sudah dimulai dari kecil. Setelah selesai semia, itu saya pengen jadi guru Bu. Saya ingin kuliah di Karangmalam. Udah ambil formulir Bu. Waktu ambil formulir itu kebetulan hari Sabtu dan ada acara wayang kulit di Sasonunggil Dwi Abad itu Bu. Sasonunggil Keraton. Itu jalannya Pak Dew Sugito. Lah saya nonton Bu. Jadi nggak pulang saya, berangkat pagi, pulang seminggu pagi. Sabtu pagi berangkat, pulang minggu pagi, malam nonton. Terus naik apa Pak itu? Ya? Naik apa Pak? Sepeda Bu. Itu di Gembongan itu ditonton Bu.
itu kalau dari mau ke Solo itu kan naik lagi, dituntun nggak kuat. Kemudian saya pulang udah siang, kemudian bapak saya lagi di Tegal nyabut bibit itu, sambil saya bantuin, saya ngomong, Pak saya mau kuliah. Bapak saya ya santai aja, ya udah kalau kamu sekolah nanti adikmu bayarnya di mana ya? Kan tahu bapak nggak punya uang gitu ya. Bayangan saya kuliah juga mahal, bayangan saya, padahal sebetulnya enggak ya Bu ya. Akhirnya saya putuskan ya sudah kalau gitu saya mau merantau saja, saya bilang gitu. Ya Bapak ngalah ke adik-adik. Ya saya untuk supaya adik-adik bisa sekolah juga. Terus saya merantau, saya putuskan merantau ke Jakarta. Ikut Pak D saya waktu itu. Pak D saya ada dua, kakaknya ibu semua itu. Kemudian waktu mau merantau ini, Bapak itu antara boleh nggak boleh. Jadi ibu saya juga sama, disuruh pergi kepalanya tuh buntutnya digendoli gitu loh. Jadi waktu pergi tuh heboh banget gitu loh Bu. Ibu saya tuh sedih gitu ya, terus sering nangis gitu ya. Ya karena Jakarta pada waktu itu kan. Kalau tuh jauh banget tuh, padahal sebentar ya gitu ya. Saya juga bingung ini janjinya gimana gitu ya. Akhirnya saya putuskan, saya tetap pergi merantau. Merantau tahun 75 saya merantau. Setelah 2 tahun tuh kerja apa saja yang penting saya bisa dapat makan untuk hidup, untuk makan. Waktu itu saya pernah kerja itu Bu, sebelum kerja di pabrik ya saya kerja ikut orang jualan depot minuman. Yang dijual itu es batu yang panjang itu, terus minuman itu ada Sprite, ada lemon, ada Saparilla macam itu waktu itu ya. Dan saya tahu tuh untungnya banyak. Saya tahu tuh belinya berapa, yang bukan saya Bu. Yang suruh nyariin saya Bu, buku ini tuh. Terus saya kan tetap buku jurusannya, ya bisa itu. Tiap sore store gitu, ini Pak ini. Ya jadi saya untungnya tahu Bu. Belanjanya tahu, jualnya tahu kan, untungnya tahu. Saya dulu udah berpikir saya nggak mau kerja, saya mau dagang aja gitu. Tapi saya pikir-pikir, lah saya dulu kan niatnya pamit orang tua mau kerja ya, kok tiba-tiba mau dagang itu gimana? Saya kira mau kerja lagi gitu ya. Setelah saya dapat pekerjaan di pabrik baja di Pulau Gadung, perusahaan Jepang itu Bu. Di mana Pak itu? Di mana? Di kawasan Pulau Gadung. Ya, itu tahun 77 bulan April itu Bu. Tanggal 7 April tahun 77 saya masuk kerja. Itu pertama kali saya kerja di perusahaan itu. Kuasanya luar biasa Bu. Diterima di pabrik yang besar, gagah gitu ya. Dan saya lulus dengan tes yang baik. Padahal waktu itu saya sekolah di SME itu Bu, matematika 1 4. 4 merah Bu. Saya juga mana gitu. Tapi waktu testing material matematik di pabrik itu saya nomor 1 Bu. Berarti yang lain juga kurang pintar gitu ya. Nah, saya berprinsip begini, orang kerja itu jangan tanggung-tanggung. Ya, nanti hasilnya tanggung juga. Kita mesti maksimal kerjanya. Itu perkara rezeki itu serahkan yang Maha Kuasa aja. Nah, akhirnya setelah saya terima di kerja situ, putar-putar tempat-tempat mana gitu ya. Saya kemudian oleh salah satu direktur di situ, orang itu kan perusahaan joint venture Bu. Ada Indonesianya, ada Jepangnya. Nah direktur di Indonesia itu saya dekat sampai sekarang masih dekat, secara pribadi dekat. Nah, kemudian saya ditempatkan di kantor, dikasih tugas banyak, dan saya bisa selesaikan. Antilalahnya perusahaan itu dijual Bu, oleh perusahaan Jepang sama Indonesia itu jual, dibeli sama pengusaha nasional dari etnis Tionghoa. Ya, saya ikut itu. Dari itu dijual tahun 85. Dari tahun 77, 85 dijual, kemudian tahun 88 bikin pabrik baru, saya dipindahkan pabrik baru lagi. Terus saya dipindah-pindah begitu. Terus setelah 88 dipindah, tahun 90 pindah lagi pabrik baru lagi. Pabrik terakhir yang dibangun. Saya ikut mulai dari ngecor ya, sampai saya nggak sempat sekolah lagi Bu setelah itu Bu. Udah nggak kepikir sekolah, istri saya yang sekolah Bu. Karena di PNS ya, kalau sekolah kan ada peningkatan apa namanya. Ya, saya nggak perlu lah bos. Saya nyari uang aja pikir saya. Nah, terakhir saya dikerja di pabrik itu ngurusin EPIC, namanya Plant Production Inventory Control. Nah, itu tugasnya ada 5. 1, merencanakan produksi. Yang kedua,
incoming inspection. Barang yang masuk kita periksa, apapun yang masuk, material maupun submaterial ya. Pak manajer di sana ya? Ya, deputi general manager. General manager ya. Deputi, belum Deputi. tapi general manager nggak ada bu, karena nggak nyampe levelnya aja. Kemudian yang ketiga itu apa namanya inventory control, mencatat kita mau produksi apa tuh punya apa gitu ya. Iya. Yang keempat ini proses kontrol. Jadi kontrol diproses, proses dikontrol. Dari tahapan ini diperiksa sampai melekat sampai terakhir itu. Ayat kelima itu adalah kepuasan pelanggan. Jadi 5 pekerjaan ini ada di yang ditugaskan ke saya bu. Wah itu pekerjaan yang sangat-sangat berat. Jadi hampir satu pabrik diproses semuanya. Itu berat sekali. Saya tugasnya berat sekali. Tapi saya tetap jalankan, mungkin dipikir saya bisa gitu ya. Saya ngeluh tapi ya bisa, ya. ngeluh ya jalanin aja gitu ya. Sampai saya pensiun. Nah, 3 tahun sebelum pensiun, saya pensiun 2011 bu. Oh iya. Tahun 2008. Tahun 2008 ya. Saya itu ini bu, jauh-jauh hari sebelum pensiun itu saya sudah berpikir bagaimana caranya saya nanti sudah pensiun tapi masih punya uang. Kalau saya ngasih uang cucu saya nggak minta bapaknya. Itu kalau ibu saya kan gitu, ibu saya kasih uang dulu baru kasih anak saya gitu kan. Nah saya pengen merubah itu, saya kepengen itu. Pilihan ada 2 bu, dalam otak saya ada 2 pilihan. Pertama, kita beli tanah, kita bikin kontrakan. Jadi dua-duanya pasif income semua. Nah, tapi saya pikir kita beli tanah bangun tuh nanti yang tepatin orang banyak. Nanti kalau orang ini bermasalah dengan sebelahnya, ada kasus hukum dan sebagainya kan kita keseret-seret juga bu. Belum nanti kalau rumah ditinggalin dalam keadaan rusak. Jangan-jangan uang kontrakan ini kumpulin untuk buntul nggak cukup gitu loh. Pikir saya, ada investasi lagi gitu loh bu. Pikir saya investasi sekali kita ambil hasilnya gitu kan. Akhirnya wah ini susah nih katanya. Saya punya pilihan kedua. Saya beli sawah bu. Kita panen setahun 2 kali. Enggak 3 pak? 2 kali, nggak bisa 3 kali. Di sini pertanyaan malas petani. Kemudian yang kedua, harga tanahnya naik. Iya, harga tanah naik. Dulu saya beli sawah di sini bu 1 hektar itu 60 juta. Sekarang 1 hektar 2 miliar. Iya. Lu udah untung banyak banget itu. Luar biasa. Jadi saya itu pikir gini, hitung-hitungannya kalau punya sawah 1 hektar itu punya uang 2 juta. Jadi kalau kita pengen punya banyak, beli sawah banyak gitu bu. Nah, saya dulu targetnya punya uang 20 juta setiap bulan. Kan cukup untuk pensiunan 20 juta. Wah, sangat cukup pak. Untuk jalan-jalan sama istri, nggak ngurusin apa-apa kan? Cukup. Terus ya saya beli beneran itu sejak tahun 2004 sampai 2010. Saya beli sawah dapat 11 hektar. Asal dapat bonus beli sawah gitu. Masih murah kok gitu. Di sekitar sini kok, gak jauh dari sini. Jadi sekarang kan udah dikonversi perumahan ya, harga sudah naik. Nah kemudian setelah saya sawah itu timbul pikiran saya, karena pada waktu panen itu harganya murah bu. Di Kerawang panen masih mahal ya, di sini murah. Saya tanya, kok kenapa di Bulu murah-murah mas? Kenapa masih mahal setelah itu? Dia bilang, Pak, saya belinya oleh pabriknya ya murah pak. Kalau dibeli pabrik mahal ya saya beli mahal. Pabrik di mana pabriknya? Ya banyak pak, di Bekasi ada, di Kerawang ada. Ah kalau bisa bikin pabrik aja lah. Itu pikiran saya. Tapi untuk mewujudkan pabrik itu kan nggak gampang bu. Saya nggak ada pengalaman dan masih bekerja kan bu. Akhirnya saya ikut teman yang punya pabrik di sini, saya join. Tapi orang ini memang pengusaha tingkat di kampung yang wawasannya kurang. Itu memang bermasalah. Jadi pada waktu itu gini, pabrik itu kan dapat utangan hibah ya bu, jadi panen raya gitu, suruh ngambil dulu, nanti bayar 2 bulan lagi nggak apa-apa gitu, harganya ditentukan. Apa aku sudah diambil, dapat 48 ton kalau salah gitu. Saya datang kok nggak digiling, kenapa pak? Malah geringannya berhenti sudah gitu. Rugi pak. Ruginya gimana? Kita diutangi bapak pelanggan saya yang beli pupuk di tempat saya itu harganya 1.200 kilo. Sekarang harga kapal tinggal 1.000. Lo kan mau ke 200 saya katanya. Lah kan nanti belum bayar saya bilang. Belum bayar kok sudah rugi.
bilang gitu. Wah itu caranya salah, saya bilang gitu. Jadi sekarang gini, digiling aja, saya bilang. Kan 2 bulan waktunya banyak, saya bilang gitu. Sekarang digiling, dijual berasnya, digiling kapan dapat berapa? Kalau dapat 8 ton ya nggak rugi. Kalau dapat lebih ya untung, kalau kurang ya rugi, saya bilang gitu. Oh gitu ya? Dia buat apa kok? Ditaruh aja, nanti malah lebih turun lagi. Akhirnya giling bu, seminggu selesai dibelikan apa dapat 56 ton. Lu untung tuh saya bilang, 8 ton saya bilang itu. Jalan terus saya bilang. Nah mereka baru jalan. Artinya apa? Dia tidak jiwa dagang itu enggak apa ya? Ya harusnya kan gitu terus itu. Akhirnya saya belajar itu, saya intip itu. Oh gini ya sudahlah. Tahun 2007 saya beli gilingan di daerah Payuran sana, dekat rumahnya Bupati Bekasi yang dulu, Bu Neneng itu. Sama singa itu udah ada 167 juta waktu itu. Tanahnya 2.300 meter, mesinnya ya ada. Kemudian saya urusin. Ternyata itu karena masih kerja bu ya. Saya kalau kerja kalau orang kan minggu aja gitu ya. Nah, kemudian waktu saya datang itu saya lihat pembukanya bu. Lu untung nih. Tapi nggak nambah modalnya bu. Uangnya nggak ada pak. Nggak ada uang itu. Saya tanya ini diserahkan ke orang lain. Mana ini uangnya kok nggak ada? Saya bilang gitu. Harusnya untung gitu kan. Nah, macam-macam jawabannya. Akhirnya tuh saya ganti pengurusnya. 4 tahun 4 kali ganti orang bu. Sama saja. Sudahlah, tak tutup sama saya. Sudah, nggak usah lagi. Nggak bener ini. Tapi saya punya pemikiran ini untung. Jadi kalau dikerjakan sendiri ditungguin pasti untung. Itu keyakinan saya. Nah, jadi saya putuskan nanti kalau saya sudah pensiun saya akan bikin pabrik beras. Itu baru boleh timbul bu, usaha itu. Nah, tahun 2010 pabrik saya tutup, tahun 2011 saya pensiun, tapi nggak boleh berhenti bu. Bu, ini belum boleh berhenti, harus perpanjang dulu karena saya punya proyek waktu itu belum selesai karena bukan salah saya, salah perusahaan. Uangnya nggak disiapin gitu loh. Tapi saya ditahan bu, nggak boleh berhenti dulu. Nah, sudah, saya mau bangun pabrik ini padahal. Terus akhirnya setelah setahun itu saya minta berhenti. Masih nggak boleh bu. Saya tetap minta berhenti. Karena apa? Saya mau bangun pabrik pak, saya bilang itu pabrik beras. Itu yang ngurusin hanya saya. Kalau saya nggak urus, nggak jadi. Kalau di pabrik kan banyak orang. Gitu. Dan kita udah selesai perjanjiannya setahun terus lalu. Akhirnya dengan berat hati saya dipensiunkan. Tapi uang dikasih waktu pensiun udah dikasih saya. Enggak. Nah, itu kan direkturnya pesan begini, Pak, ini kan belum selesai proyeknya. Kalau nanti saya perlu dibantu ya, saya bilang siap. Tuh, akhirnya saya mulai bangun pabrik bulan April tahun 2013. Selesai bu, setahun itu saya rapikan. Masih di sana ya Pak Taufik? Enggak usah berhenti saya. Dan di sini enggak? Ya? Pabrik berasnya yang dibangun di sini. Ya. Dulu kan masih tanah ya. Iya. Jadi sulitnya tuh gini bu, merubah ya. Dari tiap bulan saya terima gaji, terus kan tiap bulan mesti gaji orang. Iya. Wah itu rada kangenan itu. Waduh ini gimana caranya gitu. Saya siapin cadangan sampai beberapa bulan supaya masih bisa gaji gitu ya. Bisa ada cadangan ya. Ya alhamdulillah waktu itu saya bisa berjalan walaupun memang kebiasaan itu agak susah ya. Tidak bulan terima gaji tergaji orang itu ya. Itu yang berat ya. Kemudian setelah saya resmikan 1 April 2013 itu keluarga saya datang, anak istri saya datang semua. Setelah itu tidak pernah datang lagi bu. Istri saya juga datang, anak saya juga datang. Anak saya asik dengan kerjanya sendiri, dia kerja di luar. Nah, tahun 2000 tahun kedua ya, tahun 2012 saya kewalahan bu, karena terlalu banyak masalah yang saya nggak bisa urus. Jadi banyak sekali persoalan. Pertama urusan debu, yang kedua soal sekat, yang ketiga soal sampah. Ini nggak kebayang sama saya bu. Akhirnya anak saya panggil, bantuin bapak, saya bilang itu. Saya hanya bilang begini, kalau kamu kerja sama orang, ya, bapak kerja di tempat saya, di pabrik saya kerja dulu, kamu tetap mesti kerja di bawah. Untuk mencapai level saya itu nggak mudah, banyak tantangannya. Tapi kalau di sini, kapan aja kau ganti bisa, saya bilang itu. Ini kan perusahaan sendiri, saya bilang itu. Akhirnya anak saya semangat. Dan alhamdulillah anak saya itu smart.
anak saya itu lulusan TI, teknik informatika, nggak ada hubungan dengan pabrik, hubungan dengan komputer gitu loh. Tapi dia cerdik belajar itu. Kemudian saya didukung ya orang-orang yang memang ahli ya, orang listrik ya ahli, terus saya juga punya orang-orang apa yang orang bengkel yang mengerjakan ini. Nah saya menjadi lama-lama menjiwai dan improve-nya bagus, pinter Bu, saya kalah Bu sekarang. Jadi saya tinggal dorong aja, ayo apalagi. Teman gini, orang TI itu punya karakter tuh gini Bu. Otaknya sudah dibentuk, kalau membuat sesuatu itu harus firm dulu, baru lanjut dulu Bu. Kalau TI kan gitu, karena kalau ini susah balik lagi Bu. Itu jadi ngajar itu pelan-pelan. Sekarang kamu ganti ya, pikiran itu ganti. Ya, kalau ngurusin industri seperti ini harus berani mencoba, harus gagal nggak apa-apa. Itulah proses sebelum itu. Gagal itu cuma berhasil yang belum, bilang gitu kan. Proses saja saya bilang gitu. Daripada kamu gagal mencoba. Nah, kalau gagal mencoba itu kan cuma mimpi sukses Bu, mimpi sukses. Loh, ini udah nggak jadi loh. Akhirnya anak saya berani Bu. Ini itu akhirnya sekarang dia sudah menguasai di dalam dunia permesinan ini. Dia udah mengerti betul sehingga saya pelan-pelan mundur sekarang. Udah beberapa tahun lalu ya. Saya sekarang hanya ngurusin kalau apa ya di luar gitulah. Secara direktur operasionalnya program Bapak. Ya, saya hanya tugasnya satu Bu. Ini kan perusahaan ini ada 3 komponen ya Bu ya. Pertama yang nyari bahan bakunya. Iya. Yang kedua yang ngurus di pabrik. Iya. Yang ketiga yang jual. Ya. Saya bagian 2 nih Bu, nyari gabah sama jual beras. Iya. Jadi pabrik anak saya. Tapi pelan-pelan ini juga saya sudah cangkokkan ke sini. Saya juga cangkokin ke sini. Jadi saya pengen apa ya? Pengen menikmati hari tua saya kan. Nah, jadi saya sudah sampaikan anak saya, ya tolong tunggu sini. Saya pelan-pelan akan mundur, saya bilang itu. Saya pengen nggak ngurusin karena anak saya 3 yang paling tua itu laki-laki ngurus pabrik ini, yang kedua tinggal di Jogja. Istrinya itu kan Karang BM bagian hubungan internasional. Jadi memang udah pindah sana, kamu sini. Ya, yang ketiga perempuan, baru nikah tahun lalu bulan Juli, sekarang sedang hamil, masih ikut saya. Tapi mereka udah saya berikan rumah gitu ya. Jadi di rumah saya itu tinggal berdua, saya dan istri saya. Jadi saya kepengen banyak waktu bersama istri saya lah. Gitu. Kita menikmati aja, gitu, pikir saya gitu. Saya udah ngomong sama anak saya begitu, anak saya setuju. Kemudian tahapan sekarang ini pabrik yang komplit baru ini Bu. Ini ada dryer, ada RMB-nya. Yang di Pebayuran sana, yang 28 kilo dari sini, itu baru ada mesin pengering sama mesin pecah kulit. Nanti hasil pecah kulit dibawa ke sini. Itu. Yang di Jogja baru saya pasang mesin. Insya Allah bulan Juli selesai. Tapi mesin seluruhnya seperti di sini. Ya persis. Ya mirip-mirip lah. Mungkin dia lebih gede ya nanti. Yang ngurusin di Jogja siapa Pak? Nah, justru ini Pak, saya bagi-bagi Bu. Yang paling gede itu saya kesini ini nanti. Iya. Yang di Pebayuran itu yang jauh dari sini itu, saya mau kasih yang lagi, yang kecil. Kan udah punya suami. Nah, biar mereka urus lah. Yang di Jogja, yang anak nomor 2. Jadi saya cita-citanya anak 3 saya bikin pabrik 3. Biar dia bisa mencari rezeki masing-masing dengan caranya. Yang penting saya siapkan prasarananya. Kira-kira begitu Bu. Nah, pabrik ini saya bangun dengan tema zero waste, ya tidak ada sampah. Begini saya jelaskan prosesnya. Pabrik modern itu Bu, pabrik modern itu kerja cuma 2 kali Bu. Pertama waktu gabah datang tadi diayak seperti yang bulat tadi, ya kan? Yang kedua ngarungi berasnya, ngarungi produknya. Produknya apa sih? Ya beras, ya broken, ya menir, ya reject gitu kan. Kemudian ada kato. Nah, limbahnya itu begini.
limbah pertama datang waktu dia yang tadi kan ada sampah yang kasar itu. Sampah padi. Nah, itu seharusnya saya kumpulkan difermentasi untuk pabrik untuk makan ternak. Ya. Sapi paling cocok. Sapi. Tuh. Nah, kemudian limbah yang kedua itu kan sekam. Bukan Bu, ini kan ayakan itu kan ada yang kasar ya tadi, ada yang lembut. Oh iya. Yang lembut itu berupa sampah juga, tapi kecil-kecil. Kita karungin juga. Itu nanti bisa dipakai dicampurkan dengan kotoran sapi tadi untuk pupuk. Manfaatnya dua. Pertama, kotorannya cepat kering. Yang kedua, volumenya pupuk nambah. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengering ini menggunakan bahan bakar sekam. Nah, sekamnya itu dibakar tapi tidak sempurna karena cuma diambil uap panasnya aja ya. Jadi yang keluar itu bukan abu putih, itu bukan seperti kalau kita masak kan abu ya putih Bu ya. Ini enggak, arang. Hitam berarti. Masih hitam. Hitam. Ya, itu laku Berarti dijual. untuk tanaman ini kalau betul, itu untuk media tanam, campur pupuk dan sebagainya. Bisa dijual juga ya Pak? Laku jual. Luar biasa. Nah, sampah ketiga, karena belajar itu kan seperti ini kan turun Bu ya. Itu ada tungku di seblower. Ya. Nah, blower itu membuang angin ke sini. Anginnya itu ada debu, ada sampah juga. Nah, itu saya urusin dengan sistem filter Bu. Jadi nggak ada debu sama sekali, bersih. Ya, makanya ini bersih sekali dan Itu. saya kira itu pengeringnya pakai listrik kok. Berapa listriknya? Ya. Ternyata luar biasa sekali. Kemudian limbah berikutnya itu adalah sekam. Sekam atau kulit padi itu gunanya banyak sekali Bu. Ya. Pertama, kandang ayam yang mau ditaruh di UC Ya. itu pasti dikasih sekam dulu. Kalau nggak bisa. Ya. Yang kedua, industri kerajinan bikin bata itu energi yang paling murah dan bagus untuk bakar ya sekam ini. Yang ketiga, pabrik baja di seluruh Indonesia ini kalau sudah lebur bajanya itu ditutup pakai sekam. Saya masih jual sampai sekarang untuk pabrik baja yang tempat saya kerja dulu sampai sekarang. Ya, terus Bapak itu nggak pernah membuang limbah ya? Nggak pernah. Terjual semuanya makanya. Yang luar keempat, biasa. pabrik semen itu kan sekarang sudah mengkonversi energi. Iya. Dari minyak residu ke batu bara. Nah, batu bara itu emisi gas buangnya tinggi sekali. Iya. Itu dilarang KLH, akhirnya dicampur dengan sekam. Tapi dia belinya murah sekali. Nah, yang kelima Bu, sekam itu digiling dengan hammer mill. Itu hasilnya dua. Sekam giling aslinya, ya saya menggunakan mesh 0,6 mili Bu ya. Saringan 0,6 mili. Dan satu lagi debunya. Lah debunya ini Bu, itu lembut banget. Seperti tepung terigu. Itu laku dan mahal harganya. Sekarang masih laku 1.000. Itu dipakai untuk pabrik lem. Campuran bikin lem. Lem triplek tipe yang lem kasar dulu, pakai itu. Iya. Nah, kalau sekam gilingnya itu harga bagusnya itu 800 lah ya berapa? Yang terbagus ya. Kalau lagi murah 400. Nah, sekam giling itu kalau kita laku dijual itu untuk bayar listrik cukup. Oh, luar biasa. Jadi bagus hasilnya Bu itu. Dan tidak ada limbahnya. Tidak ada limbah, tidak ada debu, tidak Ya. ada. Ya sekarang sampahnya ini masih ada karena sampah ini saya nggak punya sapi Bu. Ya. Kalau punya sapi langsung sapi. Ya. Karena di sini nggak ada lahannya ya. Jadi Kulon Progo saya bikin peternakan sapi. Nanti saya pakai itu. Jadi saya membuat perbuatan pabrik kecil, tapi kapasitas maksimal dan ramah lingkungan. Yang saya kembangkan seperti ini, sehingga ini menarik banyak orang pada datang ke sini untuk belajar bagaimana cara mengurus supaya lingkungan itu. Teknologinya luar biasa. Itu untuk mencapai tingkat itu Bu, belajar itu lama sekali dan itu berdarah-darah, itu kita kewalahan sekali. Akhirnya sekarang setelah ketemu cara ini, saya kasih teman-teman, kalau mau bangun begini dulu caranya. Gak usah riset. Bapak nggak pelit ilmu ya Bapak ya? Saya semua saya buka aja Bu, tak usah buka saja. Saya bilang gak usah riset, langsung dipraktekkan pasti oke saya bilang. Jadi tidak setiap pabrik beras itu seperti Bapak ya? Enggak semua. Enggak semua.
biasanya kalau ibu lihat pabrik beras itu pasti di belakang pabrik itu banyak tumpuan sekam ya bu ya. Saya tidak ada sekam sama sekali. Nah, terus di sini mindahkan barang sekam dan apa itu, saya menggunakan mesin, pakai mesin bu, tidak pakai orang. Jadi sudah pakai mekanisasi semua, sehingga orang itu benar-benar cuma mengorangi produknya aja. Ya ada katul, ya ada sekam giling, ya ada sekamnya, ya ada menir, ada broken, ada reject, ada beras. Jadi sudah robotik ya Bapak. Kenapa? Sudah kayak pakai robot kayak di pabrik-pabrik. Iya, mekanisasi lah bu. Mekanisasi. Jadi filosofinya yang bisa menggunakan mesin jangan pakai orang. Itu prinsipnya. Sehingga orang kerja itu nyaman gitu loh bu. Itu tidak mesti mangkul-mangkul. Yang mangkul Saya tadi sekali. lihat pekerja sambil duduk. Ya seperti itu. Nyaman sih. Memanusiakan manusia. Ya. Memang dari awal itu sampai sekarang berkembang alhamdulillah bu. Pada waktu awal saya bangun itu satu hari saya produksi beras kira-kira 8 ton sampai 10 ton. Sekarang ini sudah bisa mencapai 60 ton. Tapi nanti kalau saya bangun yang di Bayuran itu di sana ke satu hari ke 90 ton. Jadi bisa 150 ton. Tapi pangsa pasar ya kita berusaha lah supaya bisa dijual gimana caranya bu. Bapak itu matur sekalian begitu luar biasanya pabriknya benar-benar yang tanpa residu, tanpa ini dan yang lebih hebat lagi Bapak itu ini ya dengan masyarakat Kulon Progo itu begitu care sama bangun pabrik di sana. Kemudian dengan paguyuban Kulon Progo terutama paguyuban Koperasi Kulon Progo itu Bapak sangat-sangat luar biasa membantu. Saya dulu gini bu, koperasi itu waktu konsep mau dibangun, waktu mau berdiri itu, saya ikut memidani. Saya waktu itu usulkan gini, koperasi itu jangan koperasi konsumsi, simpan pinjam itu jangan, itu lama berkembangnya. Sekarang koperasi produksi. Jadi membuat produk gitu bu. Saya bilang begini, untuk membangun pabrik seperti ini perlu dana kira-kira 15 miliar supaya untuk termasuk modal kerja bu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengumpulkan uang 15 miliar? Banyak cara. Koperasi dibentuk, pinjam dana dari bank, bangun pabrik. Atau secara mandiri, kumpulkan satu orang bayar 100 juta. Kan Avanza lebih 1 juta tuh. Avanza itu harganya kan mahal tuh. Anggap satu Avanza 100 juta. Kalau kita ketemu 150 orang, itu akan jadi 15 miliar. Sudah bisa memproduksi seperti ini. Kira-kira satu hari bisa punya omset kira-kira 400 juta. Kalau dalam sebulan kita 600 juta kali 25 kan 15 miliar tuh ya kan? Kalau kita untung 3% aja, tiap bulan kita punya untung 450 juta. Jadi tiap bulan itu bisa dikembalikan kepada yang punya modal itu 450 juta bagi 150. Berapa itu? Sangat kita beda-beda. Itu tidak lama sebetulnya. Tapi itu tadi mengumpulkan 150 orang dengan 100 juta masing-masing itu ya kangelan bu. Tapi kalau itu bisa terwujud, saya optimis sekali. Gitu. Jadi seperti itu menurut saya. Kalau tiap bulan kita bisa bagi 450 juta bagi 150 ya, kita hitung ya. Kalau mau kita dibagi 150 orang, ya bisa dapat 3 juta tiap bulan. Gitu loh. Jadi sebetulnya saya punya cita-cita seperti itu, tapi teman-teman, ayo kita yang penting bentuk dulu deh. Ya silahkan saya bilang gitu. Nanti dirasain dulu perkembangannya seperti apa. Tapi kalau saya melihat harusnya koperasi itu koperasi berproduksi. Baru itu nyaman gitu loh. Jadi punya pabrik yang punya saham 150 orang bu. Nggak tahu nyatukan itu gampang apa itu? Iya itu kalau kita kumpulkan dananya ya Bapak ya. Iya. Tapi nanti yang menjalankan amanah atau tidak itu loh Pak masalahnya. Nah ya itu memang masalahnya. Iya. Kalau saya kan punya sendiri jadi amanah. Bapak kan punya sendiri dan alhamdulillah Bapak mau menerima
Ya sebenarnya gini. Bapak nggak butuh sebenarnya. Gini, ya betul Bu. Sebenarnya gini lah ya. Kalau mau jamaah tuh bisa apa seperti ini. Gini, saya butuh padi satu hari itu kan 180 ton Bu. Iya. 180 ton. Biasanya yang kirim saya itu minimal untuk Rp50. Artinya apa? Mereka untung 9 juta sehari Bu. Kalau koperasi mau ngurus ini, ya monggo aja. Monggo aja. Kalau koperasi Kulon Progo itu masih ikut ke Bapak ya. Kenapa? Kalau yang koperasi apa? Nasional. Ya, koperasi nasional itu masih ini ya. Masih kasih modal sedikit. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita mau jamaah cari ini bawa Bu ya. Saya butuh padi satu hari 180 ton. Kalau kali 4.500 saja, itu nilainya berapa ya? 180 ton kali 4.500. 180 ton kali 4.500. Jadi 810 juta dalam satu hari. Dalam satu hari ya. Tapi untungnya 9%. 9 juta Bu. Kalau 9 juta dibagi 180 juta berapa? Bagi 810. 9 juta bagi 9 juta 600.000. 80 ribu kan? 600.000. 80 juta Bu. Kali 100 kan? 1% satu hari. Ya ada 1% lah. Itu. Udah sama dengan bunga apa kan Bu? Iya. Oh kalau gini Pak, bunga bank sekarang berapa deposito? Makanya jadi kalau 4% per tahun. Mau ambil peran itu monggo aja. Kita kasih kesempatan, kita butuh memang. Karena berdasarkan semua orang kan. Nah, cuman masalahnya pada mau enggak gitu loh. Atau yang ketiga jualin berasanya kan mesti untung juga tuh Bu. Iya. Jadi ada dua yang bisa kalau di dalam pabrik nggak bisa ikut lah. Itu kan itu kan memang pribadi ya Bapak. Nah, ini susah. Tapi kalau untuk pemasoknya kan bisa mestinya. Iya, memasak atau pengeluarannya. Kemudian ada peluang lagi begini Bu, peluang lagi begini. Sekam tadi yang kelima kan digiling ya Bu. Itu hasil giling itu untuk makan ternak. Campuran makan ternak ya. Nah, nanti ke depan ini di atas 2 tahun 3 tahun akan datang itu konversi energi biomasa itu masif sekali. Saya udah ditawarin orang Jepang Bu. Satu hari minta dikirim ke Jepang 2.000 ton. Harganya bagus sekali. Dikirim sampai sana 1.950 Bu. Kalau ongkos kirim 500 masih harga 1.400. Kita beli bahan paling 500 Bu. Untungnya banyak itu Bu. Untung 100 rupiah aja Bu. Dalam satu hari itu kalau 2.000 ton 200 juta. Kalau 100 rupiah. Kalau 500 rupiah 1 miliar satu hari. Besar potensinya. Nah ini lagi saya share kepada teman-teman siapa yang mau ambil bagian. Dan ini mudah dan sangat mungkin dikerjakan. Karena begini, saya bilang sama orang Jepang tadi, saya bilang gini, kita bikin perusahaan patungan deh. Untuk mesin bikin pelet itu Bu, kita perlu 2 mesin, 1 hammer mill, 2 mesin pelet. Hammer mill itu harganya 450 juta, mesin peletnya 750 juta, 1,2 miliar. Tambah apa-apa mungkin 1,5 miliar. Saya bilang sama orang Jepang gini, kita bikin perusahaan patungan, kamu beli mesinnya, saya yang jalanin. Karena untuk mencapai 2.000 ton per hari perlu 100 mesin Bu, dan itu harus sebar seluruh Indonesia supaya bisa tercapai jumlahnya itu. Jadi yang beli mesin mereka Bu. Loh kita nggak perlu modal banyak-banyak tuh Bu. Mereka mau kok. Mesinnya aja udah 150 miliar. 100 biji perlu Bu. Karena satu hari 1 jam seton, kalau kita produksi 20 jam ya 20 ton. Kalau 2000 ton mesti perlu 100. Dan ini sangat mungkin Bu. Nah, siapa teman-teman yang care, yang pengen menuju ke sana, mari kita kerja bareng-bareng. Ini modalnya tidak perlu banyak-banyak karena mesinnya beli mereka. Mereka udah setuju. Mereka setuju bikin perusahaan patungan dan mereka yang beli mesinnya. Luar biasa sekali. Kemudian Bapak jenis beras apa saja Bapak yang diproduksi Bapak di sini? Dan kemana? Tadi saya melihat ada tulisan Alfa Maret
Oh gini, beras itu kalau dilihat dari jenisnya Bu, ada dua jenis. Medium sama medium. Panjang dan bulat. Iya. Panjang itu ada dua macam, ada yang pulen, ada yang perak. Bulat dua macam juga, ada yang wangi, tidak wangi. Yang wangi namanya pada wangi, yang tidak wangi namanya beras muncul. Nah, satu lagi ketan. Semuanya saya kerja Bu, 5 macam ini. Nah, kebetulan pada waktu mulai dari tahun 2017 saya itu menjalin kerjasama dengan PT Food Station DKI Jakarta itu. DKI Jakarta ya. Bahkan saya termasuk salah satu orang yang mengajari Food Station bagaimana caranya membuat beras tapi utuh. Itu yang diapresiasi oleh Direksi Food Station. Makanya Direksi Food Station yang lama tuh ya, yang udah sekarang pindah ke RNI, itu kalau ketemu teman-teman bilang ini guru saya jaga begitunya. Nah, jadi sampai sekarang saya masih ngirim beras sana dengan beras yang ada laris, ada Amaret, ada Indomaret dan sebagainya. Itu saya maklum dari PT Food Station. Terus saya juga jual beras di Pasar Induk. Saya ada toko di Pasar Induk Bu, Cipinang. Ya, jadi di sana ada toko. Yang saya belum kerjakan ada sekarang juga masuk Bulog mulai hari ini. Saya hari ini mulai masuk Bulog dengan harga beras medium harga 8.300. Saya hitung masuk untung ya udah saya jalani. Jadi banyak yang saya ini luar biasa. Bapak terus ini kan pemerintah kan membuka impor beras, ini Bapak ini gimana Bapak terhadap petani? Begini, impor beras itu kan haknya pemerintah. Iya. Ya biar pemerintah yang ngurus saja nggak masalah. Mau impor nggak impor biar aja. Kita sebagai pedagang beras tetap dagangan sudah biasa aja. Apakah itu tidak ke petani tidak ada imbas? Sebenarnya begini, kalau menurut saya pemerintah itu ingin stabilisasi harga. Nah, supaya harga stabil itu perlu jumlah yang cukup, stok yang cukup. Nah, stok yang cukup itu indikator siapa sih? Indikator Bulog. Bulog itu harus punya stok cukup supaya kalau terjadi gejolak langsung dibawa ke pasar. Bulog kalau nggak salah saat ini cadangannya kurang lebih hampir 900.000 ton, hampir 1 juta ton. Tapi mulai sekarang udah pengadaan Bu. Jadi targetnya katanya sekitar sampai 1 juta ton. Jadi impor itu ya biarlah kita yang ngomong, biar ahli yang nanggapin, kita yang kerja beras biasa aja. Biasa aja. Gak usah terlalu dipikir mau impor kayak impor terserah. Kita bukan urusan kita gitu loh Bu. Kita urusannya adalah membeli gabahnya petani, kita kerja di beras itu jual. Terus, pasarnya laku berapa itulah realitas. Ya, seperti itu. Sukses. Terus sekarang Pak yang terakhir Pak, bagaimana pandangan Bapak untuk kemajuan koperasi nasional Indonesia ini? Ya gini. Yang Bapak dukung yang merupakan milik warga Kulon Progo yang ada di Jakarta. Ya begini, koperasi yang didirikan ini kan baru berjalan berapa tahun ya Bu ya. Ya. Memang pasti lambat pergerakannya, pasti. Saya katakan pada awal pembentukan, kalau kita koperasi yang biasa-biasa saja ya konsumsi, simpan pinjam, kemudian ya itu pasti lambat dan administrasi susah, dikit-dikit gitu, susah itu. Mesti pakai sistem Pak Bondo, mesti bilang sistem apa gitu katanya. Jadi kalau mau maju sekali sebagai leader ekonomi harus punya produk. Tanpa itu akan lama sekali. Sudah banyak contoh koperasi di Indonesia Bu ya. Dulu seperti apa ya namanya KUD? Iya, udah luar biasa sekali. Karena jualan pupuk Bapak. Jual pupuk, apapun dikerjakan tuh. Sekarang mana? Ada yang hidup kan? Nggak ada yang hidup. Hidup pun juga hidup-hidupan, kayak hidup beneran. Tetapi kalau mau koperasi bangun suatu industri seperti beras ini yang satu kan beras ya Bu ya. Ya. Saya yakin itu akan maju. Yakin sekali. Jadi kalau koperasi seperti ini terus yang dikembangkan akan lambat. Saya bukan pesimis Bu ya. Silahkan aja dicoba, tapi saya yakin lambat. Kalau mau cepet ya kumpulin uang banyak atau pinjam uang banyak, bikin pabrik di Kulon Progo sana atau dimanapun gitu. Karena bikin pabrik beras ini ada dua pilihan Bu. Satu mendekati pasar, satu mendekati bahan baku. Pasar terbesar kan di Jakarta. Dikira dekat-dekat Jakarta kalau mau dekat pasar, bahan bakunya kita ambil dari tempat lain. Tapi kalau kita bikin pabrik di luar Jakarta, apa di Jogja bawahnya, nggak apa-apa juga.
Karena gini, orang Jakarta beli gabah dari Solo, dari Purworejo, yang diangkut ke sini kan masih ada kadar airnya, masih ada sampahnya, masih ada sekamnya. Yang jadi beras hanya 52%, sisanya itu dedek, ada dedek ya ke 8%. Enggak, 40% itu sia-sia. Nah, jadi kalau ongkos dari Jogja ke sini dalam bentuk beras dan dari sana dalam bentuk gabah, lu kan beda. Kita beli ongkos 300 dari Purworejo katakan, itu kita dari gabah. Tapi kalau dari beras kan cuma 0,60%-nya dari 300 kan. Menangnya di situ, Bu. Jadi bikin di daerah pun kita menang. Karena kita menang di posnya. Ongkos yang kita bayar itu adalah ongkos yang sudah bersih gitu loh. Gitu menurut saya. Makanya saya yakin itu dan saya bangun di Kulonprogo. Jadi ini ya Bapak, satu-satunya kalau koperasi pengen cepat gede. Seperti itu. Itu koperasi produksi, monggo dari koperasi atau koperasi distribusi. Nah itu lebih bagus karena bisa ngambil dari Bapak untuk didistribusi. Kan gini, saya katakan tadi Bu ya, ini kan ada 3 komponen Bu. Satu dari bahan baku. Ini boleh koperasi kasih sama saya nggak apa-apa. Di pabrik nggak usah urus lah. Ini kan susah internal company ya. Ketiga distribusi. Mau jadi agen tunggalnya pabrik saya maunya. Semua penjualan barang melalui koperasi. Silakan. Saya dengan senang hati. Supaya saya nggak usah mikir penjualannya kan. Pak, menurut saya berarti kalau kami nanti membuat pameran, seumpama salah satu kami mau membuat pameran ya Bapak di mall. Ya. Salah satunya mungkin saya menunjuk koperasi nasional Indonesia yang di Paguyuban, ya. Tapi yang dipamerkan berasnya Bapak dengan ada yang pesen silakan. Biasa sekali. Jadi kita terbuka saja, pabrik ini terbuka untuk apa saja. Orang datang sini mau lihat pabrik, mau copy paste caranya, mau aja. Mau lihat mesinnya pakai apa, cara kerja gimana, mau saja. Biasanya kalau pabrik kan nggak boleh orang masuk ke produksi. Nah, saya sebaliknya Bu, silahkan datang sini, mau lihat mesin, mau lihat apapun silahkan. Siapa tahu nanti kita bisa sinergi. Kan kalau silaturahim itu kan ada potensi kita mendapatkan rezeki dari situ Bu. Tapi kalau dia niatnya mau nyontek kemudian mau silahkan aja Pak. Ini kan mesin bukan saya punya, saya mesin juga beli produk orang lain, saya hanya menjalankan aja gitu. Jadi buat saya nggak salah. Saya punya keinginan gini Bu, Vietnam itu kan merdeka belum lama. Kenapa beras Vietnam itu lebih bagus dari beras Indonesia? Kan aneh gitu loh, mesti ada salah ini. Ya tadi orang nggak mau berbagi. Kalau bikin beras bagus itu caranya gimana? Orang nggak kasih tahu. Dia orang mau datang udah minder tuh, paling nggak boleh masuk. Kalau saya silakan. Bahkan yang jual mesin itu Bu, datang ke sini bawa tamu yang akan beli mesin seperti itu, monggo aja sih bilang. Berarti kan calon kompetitor tuh Bu, silakan aja, nggak apa-apa. Luar biasa sekali. Mohon pesan-pesan Bapak untuk UKM yang lain tentang bagaimana Bapak kegiatan Bapak, untuk manajemen Bapak, untuk seperti ini, untuk bisa begini. Bapak untuk bisa begini, saya dalam mengelola industri ini Bu, pangan ini, saya memang kontrol ketat. Saya kontrol per kedatangan. Kontrol ketat ya. Kedatangan. Kualitas, jadi kontrol kualitas menjadi yang utama ya. Apapun. Ya. Kalau kualitas saya tidak perlu kontrol mana. Tapi saya kontrol tuh gini, gabah datang segini. Ya. Kemudian nanti jari berasnya berapa, laku berapa, saya untung apa rugi. Nah, sekarang yang saya belum laksanakan adalah kita milih gabah yang baik. Itu belum saya bisa kerjakan karena mencari ahli juga susah. Nah, jadi saya masih mengacu pada yang ngirim itu yang saya kontrol. Katakan si A, B, C. Kalau si A ngirim selalu jelek. Kalau yang ngirim jelek terus saya kasih cara 2, yuk berhenti atau perbaiki kualitas. Saya gituin, kalau berhenti aja nggak apa-apa. Gitu Bu. Jadi begitu yang bisa saya kerjakan. Karena kalau kita periksa satu persatu, ya susah ya. Belum. Jadi kontrol di bahan baku sampai ke pengeluarannya. Ya. Jadi itu bisa tahu yang ini ujungnya gimana, seperti itu. Itu yang saya lakukan. Ini juga saya kasih teman-teman harus seperti itu kontrolnya supaya mudah kontrol. Ya. Terus
ulet ya Bapak ya, tidak takut rugi juga ya, karena saya melihat tadi ada yang rugi juga. Ya, nggak apa-apa. Ya. Pokoknya dalam 1 bulan kita beli dalam sebulan itu ada 30 hari. Ya. Ada 2 hari rugi ya nggak apa-apa tuh. Ya. Yang 28 masih untung. Ya. Yang gitu tuh. Ya. Jadi pengusaha harus gitu, berani rugi. Berani. Ya memang risiko orang Rugi kerja. dengan perhitungan maksudnya ya, rugi dengan perhitungan. Ya, perhitungan. Tidak hanya berani. Ya, tidak ngawur lah. Ya. Terima kasih sekali Bapak, ini perbincangan ini sangat menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi kita semua untuk lebih Amin. maju terutama Amin. UMKM Yogyakarta yang ada di Jakarta. Matur Ya, nuwun. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.